aku pikir 14 juta itu untuk per kepala keluarga, tapi ternyata per satu orang. Wih, jadi kalau lo, istri lo, terus anak-anak lo Iya. dapat semua? Dapat semua. Berarti Jepang ini buat penduduk Jepang bahwa corona itu membawa berkah. Corona membawa berkah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Lusemi di Macan Idealis. Gue alhamdulillah sudah berhasil menghubungi kawan kita yang punya channel YouTube juga, namanya Neo Japan channelnya. Dia dipanggilnya Dian biasanya. Nah ini Bro Dian, Bro, apa kabar Bro? Baik. Sehat ya? Gue monitor terus sehat. Bro, apa namanya channel lo kan. Jadi kondisi di Jepang, kayaknya lo bahagia banget hidup lo sama bini lo ya. Kondisi Jepang gimana sekarang Bro? Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada corona kayaknya di sana. Ya sebenarnya gini ya, kalau orang-orang lihat di channelku ya biasa, oh ini orang nih kelayapan terus setiap hari nih jalan-jalan, ini apa nggak takut corona katanya gitu kan. Cuma ya kalau pribadi itu aku di sini nggak cuek ya masalah corona ya. Kenapa? Kita tahu kan Jepang itu seperti apa, mungkin Mas Abang apa Mas nih manggilnya nih? Bebas lah. Vasco aja, Bebas Vasco. aja. Jadi kan, Oke. Pasco tahu kan Jepang tuh dari dulu negaranya aman lah, disiplinnya tinggi kan. So cuman mikir gitu doang sudah ngerasa aman ya. Jadi kalau keluar jalan-jalan udah nggak panik gitu kan. Karena kita tahu sendiri Jepang tuh aman. Kita bandingkan dengan negara kita ya. Kalau Jepang kan enak nih, nggak ada. Cuman kalau dilihat dari berita-berita di TV atau di media kan, Jepang itu kan kena duluan kan sebelum Indonesia kan. Ya. Jadi sebelum Indonesia kena itu kan Jepang duluan kena kan. Tapi kenapa kok kematian di Jepang itu lebih rendah dibanding di Indonesia sekarang kan? Tingkat kematiannya? Iya. Padahal yang kena duluan kan Jepang kan. Jadi aku cek berita kan, cari-cari berita di TV, nanyain teman-teman yang orang Jepang atau di media internet kan gitu. Ternyata di Jepang itu dia punya 3 prinsip ya, sistem dia pakai untuk menangani tingkat kematian yang ada di Jepang. So jadi ada 3 pilar ini. Ada 3 pilar. Ada 3 sistem yang dia pakai di sini itu seperti yang pertama tuh ya. Jadi orang yang Jepang itu nggak ngecek massal ya. Pemerintahnya itu nggak ngecek langsung semua masyarakatnya di sini ya. Jadi dia dipilih dulu ya, dipilah yang mana yang benar-benar terpapar corona, yang benar-benar parah itu yang diprioritaskan untuk disembuhkan lah, yang dirawat khusus gitu ya. Jadi yang kritis-kritis itu langsung dihususkan tempatnya. Jadi untuk yang masih ringan lah, yang masih sekedar flu, masih gejala-gejalanya masih belum jelas, itu paling disuruh diem di rumah selama beberapa hari. Kalau Isolasi mandiri ya? Isolasi mandiri ya. Jadi kalau lebih dari 4 hari mungkin langsung menghubungi rumah sakit gitu. Jadi orang yang kritis sama orang yang masih belum terlalu ya, jadi dipisah, tidak digabung. Kalau yang masih sedikit lah paling ditaruh di wisma, diisolasi di hotel gitu kan. Disuruh isolasi di rumah juga kan. So itu bagusnya Jepang, jadi nggak digabung sama yang parah kan, biar nggak langsung hancur semua nanti kalau digabung. Terus kita tahu juga di Jepang itu kan masyarakatnya disiplin kan. Dan mungkin Mas Pasco tahu kalau Jepang itu kan negara yang bisa kita bilang nggak beragama gitu ya. Oke. Jadi Tapi istri lo kan udah pindah agama, jadi agama Islam dong sekarang ya, kan? kalau dia lain Udah pakai jilbab cerita. kemarin gue lihat sempat di channel lo. Kalau yang itu kan lain kan. Jadi alhamdulillah kalau itu. Jadi begini ya, orang Jepangnya lebih takut sama kata-kata manusia ya ketimbang, tuh anggap dia nggak tahu Tuhan kan. Kadang
ada cerita ini nih, ada cerita nih, kisah nyata ya. Jadi Jepang itu ada teman dulu pas naik pesawat. Jadi kondisi pesawatnya itu waktu itu hujan petir kan. Cuman karena aku tuh kan Islam kan, pas percaya kan akan adanya percaya Tuhan kan gini-gini. Sedangkan kalau dia cuman pilotnya ngomong pesawatnya bisa terbang ini nggak apa-apa biar hujan petir. Jadi dia udah ngerasa aman gitu. Dia percaya betul dengan kata-kata seperti dokter, pemerintah, seperti itu udah dianggapnya seperti Tuhannya lah gitu. Oke, dia lebih percaya saintis ya. Iya, daripada kita yang nanti kalau ini mah. Jadi mungkin cara pikirnya seperti itu dipakai di kehidupan sehari seperti di corona ya. Jadi pemerintahnya cuma menghimbau kalian kita suruh diem di rumah doang, jangan keluar rumah. Kan Jepang nggak ngelakuin lockdown kan? Oh, nggak lockdown Jepang ya? Karena nggak ada, dia nggak lockdown dia. Oh. Ya, jadi orang bebas keluar rumah. Masih bebas keluar rumah tanpa diberikan sanksi. Oke, tapi orang luar negeri boleh datang ke Jepang masih? Belum, nah itu di stop. Oke. Penerbangan udah di stop sekitar 49 negara mungkin apa. Di stop untuk masuk sini. Jadi di sini tidak melakukan lockdown karena pemerintahnya percaya orang-orang di sini tuh akan patuh dengan apa yang dianjurkan oleh gubernurnya gitu kan. So cuman untuk keperluan yang tidak mendesak seperti belanja untuk ke bank mungkin masih. Jadi di sini tuh masih yang aku alami tuh biasa ya, kayak seperti nggak corona ya. Oh iya, kayak nggak ada apa-apa gitu di Jepang? Kayak nggak ada. Cuman bedanya orangnya memang sedikit keluar ya. Jarang nggak seperti serame dulu ya. Cuman kalau kita ke supermarket, kita ke bank, kantor masih biasa, udah kayak orang udah nggak ada, cuman pakai masker sih, tapi tetap di setiap tempat tuh dikasih untuk cuci alkohol tangan untuk itu kan. Cuman waktu ke Kyoto kan, biasanya di Kyoto kan rame banget di sana tuh, tapi bener-bener sepi, pariwisatanya bener-bener sepi. Yang ditutup itu restorannya cuma buka sampai jam 7 malam dan tidak boleh makan di restorannya, harus take out. Terus tempat judi pachinko itu kan, nah itu ditutup, wajib ditutup. Live bar itu ditutup semua. Kalau yang begitu-gitu ditutup dia. Kalau tempat Disneyland juga ditutup tuh. Disneyland atau Osaka Universal Studio ditutup tuh. Kalau tempat wahana, tempat bermain itu wajib ditutup. Tempat wisata tutup ya, tempat wisata. Ditutup semua. Jadi untuk restoran, tempat belanja itu masih lah. Tapi gimana ya, kalau pribadi itu santai lah gitu, bukan takabur sih ya, bukan kita ngerasa menggampangkan. Tapi gitu berapa orang sih sekarang yang positif corona bro di Jepang? Kalau sekarang sih yang 10.000. 10.000-an ya? 10.000 dan ya 10.000 orang yang kena tapi yang kematiannya cuma 150 lah. Oh, persentase dari kematiannya kecil ya? Iya, kecil. Jadi dulu kan ditutupnya 7 prefektur kan. Tokyo, Osaka, sama Hyogo, sama mana. Sekarang semua ditutup jadi status darurat. Status daruratnya di sini tuh ringan ya, masih orang bisa keluar tanpa diberi sanksi gitu kan. Anak-anak mudanya juga masih keluar gitu. Masih nongkrong sih enggak sih, cuman kayak dia nggak ngerasa panik gitulah. Santai dia nggak ada takut. Nggak ada pakai masker gitu di luar, pakai masker nggak? Ada yang nggak pakai masker. Jadi nggak ada diwajibin pakai masker juga ya? Di sini stok maskernya habis. Oh. Jadi masker di sini tuh kan 80% itu kan kalau tidak salah masker tuh didatangkan kan dari Cina kan dulu kan. Tapi karena corona ini kan masker habis semua, cuman harganya nggak naik di sini. Oh, nggak naik harganya? Harganya tetap, cuman langka kan. Harganya nggak naik, cuman langka untuk nyari masker di sini. Di Indonesia parah bro, harganya tinggi banget sekarang masker. Gila. Ya di sini udah
kalau ada yang nimbun udah mau dipidana di sini. Oke. Kena pidana di sini. Iya, Cuman iya. gini ya, tadi bagusnya di sini juga perusahaan-perusahaan seperti Sharp. Tahu kan? Sharp itu perusahaan Nissan gitu. Nah, berubah sekarang kayak banting setir gitu yang memproduksi masker deh sekarang. Oh ya? Iya, jadi perusahaan seperti Sharp tuh bikin masker APBD untuk pelindung. Itu APD-nya sudah ya? itu sudah diproduksi di sini sama Nissan. Mobil Nissan itu Iya. udah ganti sekarang. Bikin Udah masker, mau bikin alat kesehatan. Ya, alat kesehatan. Terus Honda sekarang udah mobilnya disulap. Mobilnya Honda itu yang OC apa itu? Merek Honda apa? Mobil OC? Odyssey. Itu Odyssey. Nah, itu sudah disulap lagi untuk jadi mobil ambulan. Jadi Honda nyumbang mobil, Toyota juga nyumbang mobil untuk dipakai untuk nganter pasien. Jadi disumbangkan ke rumah sakit untuk bantu pemerintah gitu. Iya. Terus masalah yang itu rumah sakit di sini juga katanya kekurangan ya alat masker APBD APD namanya itu. Alat pelindung diri. Iya, Ya. jadi di sini juga kekurangan, ada yang sampai pakai kantong plastik, jas hujan gitu. Oh, begitu juga di sana. Ya, di sini begitu juga di sini. Negara Jepang. Negara Jepang sampai begitu di sini, di Tokyo khususnya kan. Oh. Tapi karena seperti itu, perusahaan-perusahaan lain seperti Nissan yang kayak yang saya sebutin tadi itu semua udah ngebantu lah ya, tanpa dibilang sama pemerintahnya yang harus begini, enggak. Jadi udah dari kesadarannya perusahaan sini udah mau bantu ya. Terus pabrik-pabrik juga ini diliburkan kan. Ada pabrik yang diliburkan, ada yang kerja, ada yang masuk, cuman gajinya yang diliburkan gajinya 60%. Masuk stop. Terus yang diliburkan pemerintah yang gaji atau dari perusahaan yang gaji? Pabriknya. Oh, pabrik yang gaji. Oke. Ya. Terus kemarin juga ada kebijakan kan mau dibagi-bagiin uang juga kan sama pemerintahan. Awalnya mau dikasih 35 juta kan. Cuman terjadi bentrok, terjadi ada yang setuju, ada yang enggak kan. Karena kalau dikasih 35 juta tuh dilihat status pekerjaan orang kan. Entah orang yang nggak ada pekerjaan atau orang biasa kan, dibeda-bedain lah gitu kan. Cuman kemarin lagi dirapatkan, dipukul rata, dikasihnya 10 mang tuh kalau rupiah 14 juta kalau nggak salah. Oh, jadi semua rakyat Jepang itu nerima bantuan dari pemerintah 14 juta rupiah? Iya. Wow. Jadi tanpa terkecuali tuh orang yang kerjanya mau yang kaya, mau yang miskin gitu. Pukul rata. Maksudnya ya, mau kaya, mau miskin, pokoknya per bulan dia terima 14 juta aja gitu. Ya, jadi awalnya mikir, wah enak ya, aku pikir aku juga dapat. Orang Indonesia yang tinggal di Jepang yang ada Zairyu Card namanya, itu kartu KTP sini, itu dapat juga katanya. Dapat juga? Dapat juga orang yang warga asing yang ada kartu KTP-nya. 14 juta juga? Iya. Jadi aku pikir juga. Jadi corona membawa berkah dong bro kalau gitu bro. Jadi aku pikir 14 juta itu untuk per kepala keluarga. Tapi ternyata per satu orang. Wih. Jadi kalau lo, istri lo, terus anak-anak lo dapat semua? Dapat semua. Malahan ada. Jadi satu keluarga bisa dapat 60 juta ya? Iya, 60 mang lah, itu dikali berapa itu sekitar 80 juta lah. 80 juta satu keluarga bisa dapat ya? Iya, kalau hitungan satu orang 14 juta ya. Iya. Wih, menarik ya? Buset. Iya, jadi makanya ini enak juga tinggal di Jepang kayaknya bro ya. Pantesan lo nggak balik-balik Indonesia kayaknya. 9.000 triliun uang digelontorkan sama pemerintah sini. 9.000 triliun? Ya, itu untuk kesehatan, untuk pembangunan tempat rumah sakit, sama untuk masyarakatnya di sini. Gila bener nih gitu. Jadi orang yang di rumah stay home nih sebenarnya digaji ya.
untuk ukuran kita di Indonesia besar banget itu 14 juta itu ya. Iya, 14 juta. Kalau satu anak, walaupun ada anak bayi pun masuk hitungan juga 14 juta juga. Iya, tetap hitungannya 14 juta. Wah, gue kalau Dihitungnya dihitung-hitung, per satu orang. gue kan anak 3 tuh bro, anak 3, istri 1, 14 kali 3. gue 1 ya kan, berarti 14 juta ya kan, dikali 5 berarti kan, 3. dikali 5 dong kan, Segitu. gue, istri gue, sama anak gue 3. Wow. Itu sudah. Iya, iya. Aku pikirnya per kepala keluarga kan, tapi ternyata per satu orang. Wow, yang banyak anak nih, banyak rezeki nih. banyak rezeki. Berarti Jepang ini buat penduduk Jepang bahwa corona itu membawa berkah. Corona membawa berkah. Corona membawa berkah. Nanti judulnya Corona membawa berkah. Iya, iya. Terus selain itu misalnya ada yang terdampak positif corona gitu ya, dirawat di rumah sakit gratis juga nggak? Nah, kalau di sana itu pasti dia tetap sendiri, cuman nggak semahal ya, mungkin dia ada kayak diskon lah, apa asuransi Oke. kesehatannya itu BPJS-nya lah Indonesia ya. ya BPJS. Tapi BPJS di sini bener-bener murah banget. Bisa kalau sakit gigi ya, contoh sakit gigi bayar 1 juta, paling bayarnya di sini 100.000. Oke. Tapi per Murah bulannya kalau- kita bayarnya berapa kira-kira BPJS itu di sana? 1ヶ月くらい払う保険。 Itu lu tanya sama istri bro? Iya. Dia yang bayar. Soalnya dia yang bayar tiap bulan. Oke. いくらだいたい保険、はい。保険私たちがオプションで入る。そうそうそう。それは人それぞれやけどだいたい。 1万ぐらい。 Oh, jadi karena berdua sama istri yang masuk sekitar 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan? Mahal ya? Mahal. Oh, di Indonesia mahal ya? Di Indonesia kan masih 50.000, 80.000 masih per bulannya. Pantes murah. Gitu. Soalnya di rumah di Indonesia nggak pernah masuk gituan soalnya. Nggak ngerti yang begitu, yang nggak ngurus gitu-gitu. Iya, iya, Di iya, iya. sini baru yang kayak seperti itu. Jadi lu sendiri udah berapa lama sih bro di Jepang bro? Kalau dihitung dari 2013 udah berapa ini, 7 tahun, tapi kan sudah pulang sekali 3 kali pulang bolak-balik kan. Jadi yang terakhir 2018 sampai sekarang ini 1 tahunan lah. Nikah kan 1 tahunan di sini. Jadi kesimpulannya yang gue tarik berarti Jepang itu sekarang kekurangan alat-alat kesehatan, ya. Ya. Tapi manufaktur besar itu dia berubah menjadi pabrik-pabrik alat kesehatan. Ya, nyetok gitu. Oke, berarti sebentar lagi akan cukup dong berarti dong, karena dia udah merubah pola pola produksinya kan. Iya, betul. Oke, terus satu lagi Jepang dikasih bantuan per orang itu 14 juta rupiah. Per orang. Per orang, 14 satu juta keluarga rupiah. bisa dapat 80 juta, bisa ada tuh ya. 80 juta per rupiah. Ini. Iya. Jadi Kalau ini bro, Corona nggak, kondisi masih rumah sama sakitnya aja. sendiri di Jepang tuh siap nggak mereka nanganin corona ini? ya ada juga rumah sakit yang menolak pasien gitu karena keterbatasan itu alat medis itu, karena sehari itu bisa di Tokyo saja ya, sehari itu bisa tembus 200 orang yang corona. Oke. Sehari tembus 200, 180, 200, 100. Jadi sehari itu bagusnya di Jepang tuh transparan ya. Jadi nggak ditutup-tutupi. Jadi di televisi setiap malam itu keluar peringatan kayak SMS tuh. Jadi televisinya otomatis keluar. Sekarang Tokyo corona segini katanya, 200, 100 diumumin di sini. Di mana-mana diumumin kan. Jadi kalau wilayah yang terdampak itu jadi bisa waspada gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat itu orang, Tokyo ini tiap hari nambah 200 orang yang kena corona kan. Mungkin di pikiran kita itu buruk kan. Cuman karena kesadaran orang-orangnya yang jujur ya. Misal, gue corona, gue langsung lapor dia kan. Nah itu bagusnya di sini tuh. Jadi dia nggak kalau dilihat di berita ada yang kabur lah kan. Ada yang nggak mengakui dirinya corona gitu kan. Ada kan kayak gitu kan?
Iya, iya, iya. Tiba-tiba meledak 1.000 yang kenaan. Nah, yang bahaya yang itu, mending dia jujur. Jujur, tiap hari ngupdate 200, 100 gitu, sekali-kali basah lah gitu kan. Iya, iya. Timbang dia diem-diem, tiba-tiba 10.000 satu hari. Iya, iya. Enggak, tapi Jepang kan negaranya negara kaya, bro. Masa disamain sama Indonesia? Yang gitulah. Di mana ya? Balik lah. Tapi, Walaupun secara sumber daya alam Indonesia lebih besar. Iya. Kalau nggak ngapain dia datang ke sini ngejajah? ya itu herannya begitu ya. Aduh, gimana nanti salah ucap. Kondisi dari rakyat Jepang sendiri, mereka nggak takut kena corona, jadi udah siap gitu aja ya? Ya, jadi orang-orang sini tuh takut tapi waspada lah ya kan. Lu masih jalan-jalan di luar, gue liat di channel lu. Kan Masih kita naik orang sepeda, Indonesia, kemana-mana nongkrong. Kayaknya nggak ada takut ya, kayak nggak ada corona. Kita sebenarnya gini ya, jujur aja ya sebenarnya. Masih ngajak istri makan rendang ya kan di restoran Jepang restoran Indonesia di Jepang. Sebenarnya gini ya, sebenarnya jangan keluar rumah kalau bukan dalam kondisi mendesak. Oke. Cuman kan kita ini misi kita mau pindah rumah. Jadi kita harus mau nggak mau harus keluar untuk mendatangani dokumen rumah semua kan. Sebenarnya dalam hati juga kan rasa malu tuh ada, tahu nggak? Malu men kalau keluar rumah. Aku tuh orang Indonesia tapi ada rasa aduh nanti dilihat teman-teman malu ada gitu kan, apalagi istri yang benar-benar orang Jepang kan, sampai istri bilang ini jangan putu-putu katanya. Jangan enggak nanti ini kan video lama ini, jadi pas belum wabah, jadi dia istri sering ngingetin kan jangan katanya enggak enak katanya. Tapi lah tahu lah foto-foto aja dikit gitu kan, Tahu diri lah ya. Tahu diri. Seandainya kalau enggak pindah rumah nih mungkin enggak bakalan keluar rumah. Bro, istri ada di sana nggak bro? Istri bro, gue mau kenalan dong sama istri lu dong. Boleh. Fatimah namanya. Namanya Fatimah. Iya. Wow, udah ganti nama. Apa nama Jepangnya? Namanya Harucang. Harucang. Cuman pas masuk Muslim namanya Fatimah. Dikasih nama sama syekhnya ini. Syekhnya, Ini- Syekh di mana? Ini ada nih Istri pindah agama Islam di mana? Di Indonesia atau di Jepang? di Jepang. Oke. Jadi dia nikah. Jadi dia lagi. Jadi kita nikah di Jepang. Oke. Langsung Islam, langsung ganti nama. Hai. Yes. Say hello. Sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, bisa juga ya? Bisa Jadi- bisa bahasa Indonesia nggak? Indonesia dikirim. インドネシア語 ちょっとかな Sedikit. Coba ngomong bahasa Indonesia sedikit. Itu dake i. ちょっとだけ何言う Nanti mau 何言う nama saya apa kan? saya nama Haru Saya nama. Iya. Fatimah tuh. Jadi dia ini masih bilang kamu nggak perlu terlalu fokus bahasa Indonesia. Gue bilang kenapa, biar jauh-jauh sama gosip, Iya. biar nggak digosipin orang Indonesia. Aku bilang gitu. Oh iya katanya. Iya. Jadi cuman sekedar bahasa Iya. bahasa tubuh. Nah, kalau Fatimah, but can you speak in English? No, I can. Orang Jepang jarang bisa bahasa Inggris. Ya, jadi orang Jepang tuh Sangat nasionalis banget ya. susah banget bahasa Inggrisnya, dia sakit. Dia sama kayak mau belajar matematika itu bahasa Inggris. Oh, nggak mau dia belajar bahasa Inggris. Sakit, pusing katanya. Oke, menarik. Mau kasih salam nggak buat teman-teman di Indonesia, Fatimah? Nangka Indonesia isang nangka bahasa Jepang boleh? Bahasa Jepang aja. Kalau bisa bahasa Indonesia corona boleh ya. sedikit-sedikit campur. Tentang corona ya, kita Iya. kasih pesan dari dia. Nangka ite hoshi Indonesia tachi ni corona no koto minasan do narimashite. Ini Nihon no koto to minasan ni. 今コロナで、
世界みんなが大変だと思いますけど、まあ、コロナが落ち着いたら、日本にも遊びに来てほしいし、私たちもインドネシアに旅行したいと思ってます。早くコロナが収まるのを祈ってます。Hai, Bahasa hai, ini. hai. Oke. Jadi katanya sekarang dalam kondisi corona jadi orang-orang lagi susah ya. Sebenarnya banyak kita juga pengen ke Indonesia, main-main ke Indonesia, pengen pulang juga kan, cancel kan. Bulan 2 ini sebenarnya ke Indonesia rencana, cuman tahu corona, teman-teman di Indonesia juga supaya bisa main ke Jepang. Oke. Oke. Hai, arigato. Thank you banget. Haligato gozaimashita. Fatima. ありがとうございました。 Ingat nama channel saya ya, Vasco Rusemi di Macan Idealis. Iya, iya, iya. Apa Macan Idealis bahasa Jepang ya? Macan idealis, wah idealis tuh bahasa berita itu. Apa ya bahasanya? Macan wa tiger, no China no namanya wa tiger, Tora namanya. Tora. Oke. Macan itu Tora. Idealis? Itu apa ya? Idealis nggak tahu. Ya udah. Bro, thank you banget ya, Bro. Salam hormat buat keluarga yang masih ada di sana. Buat istri juga Fatima, thank you banget. Arigato gozaimashita. Thank you. Semoga kita keep kontak ya. Kalau ada apa-apa kabarin gue ya, Bro ya. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.